Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Kali ini kita kedatangan sebuah HP dari brand legendaris, terus salah satu project Android One dari Google. Pakai prosesor MediaTek Helio P60. Harganya itu cuma 1 juta lebih sedikit saya beli di Lazada. Dan itu penjualannya udah lumayan banyak ya, 200 lebih. Saya cek ratingnya juga bagus, jadi saya penasaran aja. Yuk, langsung kita buka. Oke, ini adalah Nokia 5.1 Plus, HP yang rilis pada tahun 2018. Nah, di sini udah sobek ya plastiknya. Katanya sih kondisinya baru, tapi biasanya sih itu refurbish. Boxnya aja ini bukan original, print-printan sendiri. Dan gambar dua sisinya ini sama aja. Aslinya itu satu sisinya ada keterangan, spesifikasi, dan lain-lain. Oke, langsung kita buka aja. Pertama ada si HP-nya, yang lucunya di sini dibungkus bubble wrap, itu pun nggak rapi. Terus ada SIM tray injector. Lanjut dapat kabel USB, di sini udah Type C. Nah, ternyata dapat bonus ring stand. Terus ada kepala charger. Di sini punya output maksimal di 5 volt 3 ampere alias 15 watt. Yang terakhir ini masih ada kitab-kitab tapi nggak begitu penting. Oke, sekarang kita lihat di HP-nya. Kalau dilihat-lihat ini kondisi fisiknya ya masih bagus banget, mulus, nggak ada goresan sama sekali. Terus coba cek frame-nya, ini juga masih mulus banget. Dan ini juga masih rapat antara layar ke frame-nya. Nah, untuk bahan back cover-nya ini dari kaca asli ya, bukan plastik. Tapi untuk bagian frame-nya ini dari plastik. Dan dipegang satu tangan itu enak, karena bodinya yang compact dan juga slim. Terbiasa di zaman sekarang pegang HP yang ukurannya lebih gede. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ditempati tombol power dan volume rocker. Terus di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm dan secondary microphone. Lanjut di sisi kiri ditempati slot SIM. Coba kita buka. Nah, ini bertipe hybrid. SIM keduanya itu bergantian dengan micro SD. Kita coba pasangkan kartu SIM, kira-kira masih dapat sinyal apa enggak. Lanjut di sisi bawah ditempati lubang untuk speaker, port USB Type C, dan lubang untuk mikrofon. Terus di bagian belakang ada tulisan Android One, Nokia, sensor pemindai sidik jari, dan dual kamera serta LED flash. Terus untuk bagian depan di bawah layar ini ada logo Nokia. Di atas layar ada lubang untuk earpiece, kamera depan, dan sensor-sensor. Oke, langsung aja kita nyalakan. Oke, balik lagi. Nah, seperti ini tampilan layar utama dari Nokia 5.1 Plus yang menggunakan UI stok Android murni dari Google. Tampilannya itu sangat-sangat bersih ya. Aplikasi bawaan ini cuma aplikasi keluarga Google, nggak ada aplikasi bloatware sama sekali. Ini sudah saya install beberapa aplikasi tambahan. Jadi kayaknya dulu itu pernah pakai Nokia 5.1 Plus sebagai daily driver. Experience-nya itu asli, enak banget. UI-nya itu ringan banget. Serasa mengoperasikan seri Google Pixel. Rasa-rasa Google Pixel. Nah, untuk layar ini pakai model notch ala-ala iPhone X. Ukurannya 5,86 inch ya, compact ya di zaman sekarang. Terus untuk resolusinya ini cuma SD+, tapi saya rasa dengan layar sekompak kayak gini, resolusi segitu ya udah cukup ya. Nah, untuk jaringan kalian bisa lihat sendiri. Ini aman, dapat jaringan 4G. Ini saya pakai kartu Telkomsel. Untuk layarnya ini kualitasnya ya biasanya HP-HP kayak gini tuh yang biasanya refurbish. Ada beberapa yang layarnya udah pernah diganti dan kualitasnya itu jelas ya beda sama original. Kalau ini masih original, ini kelihatan tajam. Oke, kita coba untuk performa sensor pemindai sidik jarinya. Oke, memang di sini nggak bisa dikatakan cepet ya. Kita sentuh kayak gini. Nah, beberapa persekian detik baru nyala layarnya. Tapi ini udah akurat banget. Oke, kita cek di setelan. Tentang ponsel, nama perangkat Nokia 5.1 Plus, ini versi global. Kalau versi Cinanya itu Nokia X5. Versi Android 10 dengan tingkat patch keamanan Android di 5 Oktober 2021. Ini sudah saya update dan ini adalah versi terakhir yang didapat.
Itu awalnya ada di Android 9. Pas saya dapat versi segitu ya. Dengan tingkat patch keamanan Android di Februari 2019. Dan pertama rilis itu versi Android 8 itu tahun 2018. Karena memang ini adalah project Android One, itu dapat jaminan update dari Google langsung ya selama 3 tahun. Tahun 2018 ini terakhir 2021. Dan juga dapat upgrade 2 tingkat ya. Dari yang semula 8 ini sekarang di versi 10. Nah, ini kita coba cek kira-kira UI stok Android murni dari Google ini memakan RAM berapa MB. Nah, di sini cuma memakan 500 MB-an ya. Kalian bisa lihat sendiri sistemnya. Jadi memang ini UI-nya itu sangat-sangat ringan ya dibanding custom UI lainnya. Terus kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama device info HW, masuk ke SoC. Di sini pakai MediaTek Helio P60, octa-core 1,8 GHz, 12 nanometer fabrikasi, dan GPU-nya pakai Mali G72MP3. Jadi memang Nokia 5.1 Plus ini yang versi global itu clock speed CPU-nya diturunkan dari Helio P60 aslinya yang 2,0 GHz. Kalau yang versi Cina Nokia X5 itu clock speed-nya 2,0 GHz. Nah, ini keuntungannya konsumsi dayanya itu jelas lebih hemat ya. Terus untuk screen resolusinya 1520 x 720, refresh rate jelas masih 60 Hz penyimpanan, RAM 3 GB, terus untuk internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 21 GB. Kamera belakang 13 MP, depan 8 MP. Pakai sensor Samsung S5K 3L6 ini untuk kamera belakang yang 13 MP. Terus untuk depan 8 megapiksel-nya itu juga pakai Samsung S5K 4H7YX, dan untuk 5 megapikselnya ini juga pakai Samsung, ini sebagai depth sensor ya. Terus untuk baterai berkapasitas 3060 mAh. Tapi pengalaman saya dulu itu meskipun ukurannya cuma segini, itu saya rasa ya masih cukup awet. Tapi sayangnya di sini belum mendukung fast charging, mentok di 10 watt aja. Nah, ini kita cek untuk kelengkapan sensor, kira-kira lengkap apa enggak. Nah, mantap ya. Di sini terbilang lengkap. Kalau 2 sensor ini ya rata-rata HP itu enggak punya. Kebanyakan. Ini sensor magnet ada, terus sensor gyro ini juga ada. Ini asli hardware dan sangat-sangat responsif. Mantap banget. Terus kita cek untuk skor Antutu. Kira-kira di zaman sekarang dapat berapa? Helio P60 di Antutu benchmark versi 9.3.9. Di sini dapat skor di angka 175 ribuan dengan rincian skor CPU 62 ribuan dan GPU 31 ribuan. Memang di sini skornya sedikit di bawah dari Helio P60 versi 2,0 GHz ya. Terus kita coba untuk multi sentuh. Mantap, di sini udah mendukung hingga 10 titik sentuhan. Kita coba untuk bermain real drum, kira-kira responsivitas layarnya itu enak apa enggak? Harusnya sih enak, karena ini adalah Android One. Nah, untuk responsivitas layarnya ini asli enak ya, nggak kerasa delay. Terus kita lihat untuk 3D Mark, ini sudah saya tes. Di mode wildlife stress test di sini dapat stability yang bagus banget ya, 99,3% dengan best loop score di 613 dan lowest loop score di 609. Mantap. Kemudian kita cek di kamera dulu ya, nanti lanjut di game. Untuk kamera belakang 13 megapiksel plus 5 megapiksel dan depan itu 8 megapiksel. Nah, dulu itu hasil kameranya menurut saya malah lebih bagus dibanding Nokia 6.1 Plus yang disitu kamera belakang beresolusi 16 megapiksel dan prosesornya pakai Snapdragon 660. Nah, untuk mode-modenya di sini ada persegi, terus panorama, live bokeh, pro. Ini bisa atur shutter speed sampai, nah mentoknya ini cuma 4 detik ya, tapi ya lumayan lah ada. Terus mode foto, video bisa merekam resolusi untuk kamera belakang di Full HD 1080p
Dan kamera depan sayangnya cuma di HD 720p. Tapi ini bisa diakali supaya kamera depan itu bisa merekam resolusi Full HD itu pakai aplikasi pihak ketiga yaitu Open Camera. Terus ada mode gerak lambat dan selang waktu. Untuk mode video di sini ada mode yang namanya, nah ini ya, kamera belakang dan depan itu bisa merekam bersamaan. Oke, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang resolusi Full HD. Nah, kalau kita lihat langsung di layar pas kerekam kayak gini, kerasa ya, tuh geter. Tapi setelah videonya jadi, itu jadi stabil. Jadi HP ini sebenarnya ada AIS. Dan ini untuk hasil perekaman video dari kamera depannya, sayangnya mentok di resolusi 720p alias HD aja. Dan ini juga stabil ya karena ada AIS. Nah, ini fitur dual video, kamera depan dan belakang itu bisa merekam bersamaan. Resolusi Full HD. Kalau pakai mode kayak gini otomatis AIS itu nggak bisa dipakai ya. Dan ini nggak stabil untuk frame rate-nya. FPS-nya itu kerasa patah-patah. Lanjut kita masuk ke bagian gaming. Nah, untuk game PUBG Mobile dapat settingan mentok di SD High. Kalau kita turunin grafis ke smooth ataupun balance, itu frame rate-nya tetap di high. Nah, ini udah saya coba main dengan settingan balance high. Pengalamannya itu masih nyaman dan stabil. Main selama 28 menit, FPS stabil rata-rata di 29,7 FPS ya. Karena memang frame rate high mentok di 30 FPS aja. Frame drop masih ada tapi itu jarang banget. Turun ke 26-27 fps pas lagi buka-buka tas atau naik mobil. Dan itu masih dalam kategori wajar. Kalian bisa lihat sendiri grafiknya. Terus untuk game Mobile Legends di sini untuk grafik gak dapat ultra ya. Kalau refresh rate di tinggi alias 60 fps sesuai ya dengan spek layar HP ini yang 60 Hz. Nah, pengalaman bermain dengan settingan serba high memang nggak stabil ya. Kalian bisa lihat sendiri grafiknya. Sering naik turun. Kalau pas lagi sepi sih bisa di atas 55 fps. Tapi kalau lagi war itu bisa turun di kisaran 40-an fps. FPS rata-rata yang didapat di 49,8 fps. Ini memang developer dari game Mobile Legends-nya seiring dengan update-nya game. GPU Mali G72 MP3 di MediaTek Helio P60 kurang dapat support. Ini juga saya rasakan ya di prosesor seangkatannya seperti Snapdragon 636, Snapdragon 660. Di settingan high nggak stabil. Kita bandingkan aja dengan skor GPU yang lebih rendah di prosesor yang lebih baru yaitu UniSoC Tiger T612 yang pakai G57 MP1 yang cuma dapat skor 23 ribuan. Itu jauh lebih stabil dibanding G72 MP3 dengan skor lebih tinggi di 31 ribuan. Itu pun di UniSoC T612 settingannya lebih tinggi grafis ultra. Dapat FPS stabil rata-rata di 59 FPS-an. Kalian bisa cek videonya yang linknya ada di pojok kanan atas. Bahkan buat game Mobile Legends dengan settingan sama yaitu ultra itu lebih stabil dibanding GPU Mali G52 MC2 di MediaTek Helio G85, G88 yang skornya jauh lebih tinggi di 40 ribuan. Ya, mungkin karena pengaruh turunan Mali G57 yang ada di Dimensity series seperti Dimensity 810. Cuma G57 yang ada di UniSoC T612 itu MP1 itu clock speednya juga lebih rendah. Kalau Dimensity series itu MP2 dan ke atas dengan clock speed yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk game lain macam PUBG performanya ya sesuai dengan skor GPU yang ada di Antutu ya.
Helio P60 lebih stabil dan lebih enak dibanding Uni SoC T612. Nokia 5.1 Plus 1 juta lebih sedikit pakai MediaTek Helio P60. Terus HP dari brand legendaris Nokia. Dan ini adalah Project Android One. Yang saya suka di sini tuh desainnya itu dipegang itu kerasa premium ya dan compact. Back cover berbahan dari kaca. Asli ini dari kaca. Dan silahkan kalian nilai sendiri. Kira-kira HP ini worth it apa enggak? Oke, itu aja untuk video kali ini. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita coba di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.